Halo semuanya, aku Kathleen. Tinggi badanku yang pendek dan penampilan mudaku mungkin membuatku terlihat seperti anak kecil, tapi penampilan bisa menipu. Umurku sebenarnya 34 tahun. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi itu semua karena kondisiku yang sangat langka yang disebut sindrom Turner. Ini adalah penyakit yang cuma dimiliki oleh wanita. Artinya aku cuma mempunyai satu kromosom X, dan akibatnya aku terlihat jauh lebih muda dari usiaku. Dan tinggi badanku sama dengan rata-rata anak berusia 11 tahun. Jadi meskipun aku sudah dewasa, aku dianggap sebagai anak-anak. Kalian mungkin berpikir kalau ini kedengarannya bagus. Tentu, aku bisa sangat bebas di toko permen tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi, selain itu, terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya sangat sulit untuk dijalani. Aku anak tertua dari 3 bersaudara. Adik cowokku Jeremy dan adik cewekku Dayla mungkin lebih muda dariku, tapi karena kondisiku, mereka berdua terlihat lebih tua dariku dan mereka lebih tinggi dariku. Aku bawa kalian ke saat aku berusia 16 tahun. Dan orang tuaku memperhatikan bahwa aku tidak cuma terlihat lebih muda dari Dayla, tapi aku juga lebih pendek darinya. Ku bilang ke diri sendiri bahwa itu bukan apa-apa, aku cuma pengembang yang lambat, itu saja. Tapi ibu berpikir sebaliknya, jadi dia menyeretku ke 7 dokter berbeda. Lalu voila! Salah satu dari mereka mendiagnosisku sindrom Turner. Tentu saja, baikku maupun keluarga aku belum pernah mendengar kondisi ini sebelumnya. Maksudku, ayolah penyakit yang membuat seseorang awet muda selamanya kedengarannya seperti sesuatu yang cuma ada di film. Tenang saja, aku nggak sekarat atau apapun. Tapi itu berarti aku nggak akan pernah terlihat seperti orang dewasa. Aku menyadari orang-orang menghabiskan banyak uang untuk terlihat muda. Tapi di sini, aku melakukannya tanpa harus mencobanya. Tapi percayalah, terlihat seperti anak kecil padahal kalian bukan anak kecil bisa menjadi masalah. Misalnya, masa-masa SMA adalah mimpi buruk. Aku punya seorang teman bernama Alice. Pada awalnya kami nggak dapat dipisahkan. Namun seiring waktu dia bertambah tua dan aku tidak, dia mulai menjauhiku dan bergabung dengan para cewek lain untuk mengejekku. Mereka pura-pura mengeluarkan suara tangisan bayi saat aku berjalan melewati mereka. Dan salah satu dari mereka bahkan menaruh boneka bayi di lokerku dengan foto mukaku menempel di sana. Aku berhenti berteman dengan Alice setelah itu, dan hanya bisa melihat dengan sedih ketika cewek-cewek lain seusiaku mulai pacaran dengan cowok-cowok. Tapi nggak ada cowok yang memperhatikanku. Serius, mereka benar-benar nggak memperhatikanku. Apalagi cowok yang tinggi. Dan bagi beberapa orang yang melihat ke bawah dan melihatku, mereka sering mengejek seperti, "Hey Kathleen, bagaimana cuaca di bawah sana?" Dan, "Sebaiknya seseorang menelpon TK karena mereka kehilangan seorang anak." Betapapun buruknya godaan itu, Dayla dan Jeremy selalu ada untukku. Mulai dari menyemangatiku saat aku sedih, sampai mengambilkan toples kue dari rak paling atas. Aku mungkin kecil, tapi tekadku kuat. Jadi aku masuk perguruan tinggi dan memenuhi syarat sebagai seorang guru. Pada hari pertamaku di pekerjaan baru, aku sangat gugup, tapi aku meyakinkan diri sendiri kalau aku bisa melakukan ini. Saat melihatku untuk pertama kalinya, murid-muridku kaget dan jelas kebingungan. Salah satu dari mereka berkata, "Maaf gadis kecil, apakah kamu tersesat atau apa? Di mana ibumu?" Wah, berani sekali cewek itu, seolah-olah dia baru saja mengatakan itu secara serius. Kuputuskan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Tidak, aku gurumu. Aku mungkin terlihat seperti anak berusia 11 tahun, tapi aku jamin bukan." Mereka semua tertawa dan seorang anak berkata, "Yo, benar." Jadi kubagikan kartu ID-ku ke seluruh kelas. Aku cuma bisa tersenyum ketika mereka melihat kartu identitasku dengan wajah kaget, tak ternilai harganya. Di kelas pertamaku, aku mengajari para siswaku tentang sindrom Turner, sehingga mereka bisa memahaminya. Setelah itu mereka mulai menghormatiku. Selain dari satu anak cowok ini yang jelas-jelas menganggap dirinya sebagai badut kelas. Lalu dia berkata, "Kamu tahu, mungkin lain kali kamu harus mengenakan pakaian tupai atau mungkin kostum peri karena itu akan sangat cocok untukmu." Seluruh kelas tertawa. Jadi aku memberinya skor selama 4 minggu. Aku jamin gak ada yang tertawa setelah itu. Dan gak ada lagi yang berkomentar tentang kondisiku. Suatu waktu makan siang, aku duduk di ruang guru ketika guru IPA bernama Henry datang dan duduk di sebelahku. Dia tersenyum dan berkata, "Hai, bagaimana minggu pertamamu?" Dia ganteng banget. Kakiku langsung terasa seperti jelly. Kami mulai bicara kondisiku dan dia bersikap sangat manis mengenai hal itu. "Aku gak keberatan. Aku sudah tahu sindrom Turner. Gak apa-apa karena aku menyukaimu. Itulah dirimu yang sebenarnya." Kata-katanya membuat hatiku berdebar. Dia begitu tulus dan juga baik hati. Kami mulai lebih sering jalan-jalan dan kemudian kami mulai pacaran.
Jangan bilang siapa-siapa, tapi kadang-kadang aku menganggapnya sangat menarik, sehingga aku nggak bisa menahan diri untuk menciumnya di lemari petugas kebersihan. Tentu saja kondisiku menyebabkan beberapa masalah bagi kami. Suatu kali Henry dan aku sedang pergi ke bar. Aku bertanya kepada bartender apa aku boleh minum vodka. Dia bilang, "Maaf nak, kamu terlalu kecil untuk minum alkohol." Bahkan setelah aku menunjukkan kepadanya kartu identitasku, dia tetap nggak mau melayaniku. Sulit dipercaya. Di lain waktu, kami berciuman di bangku taman. Romantis sekali. Sampai seorang wanita tua meneriaki kami. "Dasar mesum, bagaimana bisa kamu mencium seorang gadis kecil?" Yang lebih mengerikan lagi, dua petugas polisi muncul. Dan aku harus menjelaskan kondisiku kepada mereka, lalu menunjukkan kartu identitasku. Untungnya mereka mempercayaiku, dan Henry tidak ditangkap. Tapi wanita tua itu terus memberikan tatapan kotor pada Henry. Kemudian, tepat ketika aku berpikir segalanya tidak akan menjadi canggung lagi, kami pergi ke toko kelontong. Henry baru saja memberikanku sereal yang terlalu tinggi untuk kujangkau. Lalu aku dengar seseorang di belakangku berkata, "Kathleen, apakah itu kamu?" Ya ampun, aku mengenali suara itu. Aku berbalik dan ya, itu adalah teman masa kecilku, Alice. Dia menyeringai dan berkata, "Wow, kamu gak berubah sedikit pun." Tapi aku gak kaget, kamu gak pernah berubah. Aku menjawab, "Apa kamu gak ada tujuan lain? Aku sedang jalan-jalan dengan pacarku." Dia memberikan ekspresi kaget saat melihat ke arah Henry. "Tunggu, kamu pacaran dengannya? Bukankah dia agak pendek bagimu?" Dia cuma ngangkat bahu dan berkata padanya, "Aku gak peduli apa pendapatmu tentang dia, karena dia adalah wanita paling menakjubkan yang pernah aku temui." Dia mengibaskan rambutnya dan menjawab, "Kenapa gak pacaran dengan yang seukuran denganmu? Maksudku lihat aku sangat seksi." Ya, dari luar angkasa. Aku memutar mataku. Semua orang di toko mulai menertawakannya. Sekarang lihat siapa yang malu. Mereka sering bilang, inilah yang namanya balas dendam. Kalian tahu sisanya. Terlepas dari semua drama ini, Henry tetap berada di sisiku dan terus mendukungku. Dia bahkan mengatur agar keluarga kami bertemu. Kami bertemu di restoran. Saat orang tua Henry melihatku, mereka agak kaget. Ibunya menyambutku dengan pelukan, tetapi ayahnya hanya memelototiku. Orang tuaku serius menanyakan pertanyaan ke Henry sementara Della dan Jeremy mengobrol dengan saudara kembar Henry tentang olahraga. Semuanya baik-baik saja sampai tiba-tiba ayah Henry membanting tangannya ke atas meja dan berkata, "Aku tidak tahan lagi. Kamu gak boleh pacaran dengan putraku. Dia terlalu baik untukmu. Kependekanmu akan menghancurkan hidupnya." Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi di dalam hati ini lebih menyakitkan daripada yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Henry turun tangan dan berkata, "Sudah cukup, ayah. Kamu gak bisa memperlakukan orang seperti itu hanya karena mereka berbeda. Kamu memalukan." Lalu dia berlutut dan mengeluarkan cincin dari sakunya. "Kathleen, aku mencintaimu dan akan selalu begitu. Jadi maukah kau memberiku kehormatan besar untuk menjadi istriku?" Pada awalnya aku gak bisa berkata-kata. Tapi kemudian akhirnya aku bisa berkata, "Ya, ya, ya, aku akan menikahimu." Aku menangis bahagia dan keluargaku serta ibunya bertepuk tangan dan berpelukan. Tapi kemudian ayah Henry menggelengkan kepalanya dengan jijik lalu dia pergi. Pada hari pernikahan kami, ayah Henry menolak untuk datang. Aku merasa kasihan pada Henry, tapi dia bilang kami gak boleh membiarkan pilihan buruk ayahnya merusak hari sempurna kami. Aku hendak berjalan menuju pelaminan saat ayahnya menyerbu masuk ke kamar. Oh, tidak. Apa dia akan merusak pernikahannya? Semua orang menatapnya dan kupikir aku akan pingsan karena keterkejutan itu semua. Tapi kemudian dia berkata, "Aku minta maaf atas apa yang kuperbuat. Aku salah menilaimu berdasarkan kondisi fisikmu. Aku sangat ingin ada di sini untuk pernikahan kalian, jadi kalian bersedia memaafkanku?" Aku berteriak, "Ya, tentu saja. Silakan duduk." Hari pernikahan kami sungguh ajaib, begitu pula kehidupan kami bersama. Segalanya masih berjalan baik bagi Henry dan aku, dan sekarang adalah saat-saat paling bahagia sepanjang hidupku. Aku mungkin berpenampilan seperti anak kecil, dan ya, kondisiku nggak akan pernah hilang. Tapi kehidupanku sebagai orang dewasa sungguh luar biasa, dan ini semua berkat orang-orang luar yang bisa hadir dalam hidupku. Aku sangat beruntung mereka mendukungku, dan dengan mereka di sisiku, aku bisa punya kekuatan batin dan menaklukkan segala rintangan yang menghalangiku, betapapun besarnya hambatan tersebut. Hei, Dan, bagaimana kalau kita pergi ke restoran Jepang yang ingin aku coba? Tapi ibuku menungguku pulang untuk makan malam, jawab Dan dengan canggung. Lagi? Aku mengangkat alis.
Bisa ditebak, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan ponselnya dan menelpon ibunya tersayang. Kata ibu makan di luar itu sangat mahal. Itu idemu, kamu yang harus membayar, oke? Permisi? Apa aku salah dengar? Sulit dipercaya. Jadi, dengan ternganga aku berkata, lupakan saja, aku akan pulang. Lalu aku meninggalkannya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Yap, si idiot itu adalah pacarku. Dan, dia sudah berusia 20-an tetapi setiap percakapan tetap saja, ibuku ini dan ibuku itu. Sangat melelahkan. Pada awalnya aku pikir aku telah menemukan cowok yang gagah dan sempurna untuk diandalkan. Malah, ini menunjukkan kalau kalian tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Semuanya dimulai saat aku kembali ke pedesaan, dan aku merasa kesulitan beradaptasi di sini lagi. Selain itu, aku sudah lama tidak punya pacar. Ya, ceritanya balik lagi ke belakang. Aku tidak begitu putus asa, tapi bibiku bersikeras menjodohkanku dengan cowok imut ini. Aku pikir, kenapa tidak? Kesan pertama, dan cukup ganteng. Dia baru saja lulus dari perguruan tinggi bergengsi, dan dia tampak begitu lembut dan baik hati. Kami menghabiskan waktu mengobrol. Jadi, ya, setelah itu kami mulai berkencan. Awalnya memang baik-baik saja, tapi kemudian detail aneh tentang dirinya mulai muncul ke permukaan. Kami pernah mengatur kencan di tempatku. Rencananya adalah memasak makanan bersama, lalu bersantai menonton film. Tapi begitu dia tiba, dia langsung berjalan ke sofa dan mulai menonton TV tanpa ada niat membantu. Aku menyeretnya ke dapur, memberinya wortel dan alat pengupas. Dia tampak bingung, lalu tergagap. Aku tidak tahu caranya. Kucoba tunjukkan padanya. Tetapi meskipun telah menjelaskannya dengan sangat rinci, dan masih gagal mengupas satu wortel yang jelek. Lalu, ya, kalian bisa menebaknya. Pada suatu saat dia menelpon ibunya. Lalu dia bilang padaku, ibuku bilang dapur adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku bisa melukai diriku sendiri atau membakarnya. Kita bisa kembali ke rumahku, ibuku bisa memasak. Aku memelototinya lengan akimbo. Atau kita bisa makan di luar? Dan bergumam. Tapi itu kalau kamu yang membayarnya, Claire, ini bukan salahku. Aku menggeram sambil menggelengkan kepalaku. Baiklah, kalau begitu aku tidak ikut denganmu. Lalu aku mendorongnya keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Apa yang baru saja terjadi? Tetap saja, aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin dia hanya takut karena dia belum pernah memasak sebelumnya. Suatu kali kami berada di toko baju, dan aku melihat kemeja yang aku tahu cocok untuknya. Itu bukan gayanya yang biasa, tapi aku bersikeras agar dia mencobanya. Dan, dia terlihat sangat bagus saat memakainya. Dan sepertinya juga menyukainya sambil mengagumi dirinya sendiri di cermin. Lalu berkata, kelihatannya bagus, tapi tunggu, bisakah kamu mengambil foto agar aku bisa mengirimnya ke ibuku? Ya, dialah yang membeli semua pakaianku, jadi... Apa? Jadi sekarang dia memerlukan persetujuan ibunya sebelum membeli apa saja? Astaga. Bagaimanapun, aku mengambil beberapa foto dan dia mengirimkannya ke ibunya. Mereka bertukar pesan, lalu dia menoleh padaku dan berkata, baiklah, ibu bilang kamu bisa membelikannya untukku. Aku? Mataku melebar. Ya, ibu bilang kamu yang memilihnya, jadi kamu harus membelikannya untukku. Tunggu. Apa? Aku benar-benar membeku selama beberapa detik. Tanpa berkata-kata, aku hanya bisa memelototinya sebelum aku menemukan cara untuk pergi. Claire, ada apa? Dan mengejarku, tapi aku mengabaikannya. Oke, aku akui, setelah beberapa kencan, mudah untuk mengetahui bahwa dia benar-benar anak mami. Tapi aku bilang ke diri sendiri betapa manisnya dia sangat mencintai ibunya. Dan aku tidak pernah menyangka akan menjadi se-ekstrim itu. Setelah itu, aku mencoba tidak menanggapinya. Tapi, dia tidak berhenti menggangguku. Kemudian, dia memberitahuku bahwa dia ingin mengajakku ke restoran favoritku sebagai hadiah ulang tahun. Oh, ini kedengarannya bagus. Mungkin dia menyadari sesuatu dan ingin menebusnya untukku. Kami berpegangan tangan dan berjalan menuju restoran ketika kami melewati toko sepatu. Dan di etalase ada sepasang sepatu bot yang sempurna. Ya, aku seorang perempuan dan itu adalah hari ulang tahunku. Aku menarik lengan Dani lihat, aku menunjuk sepatu bot itu. Aku ingin itu. Aku menyeringai lebar-lebar. Oke, jawab Dan lembut. Senyumku memudar. Maksudku, mereka akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik. Sejak kapan cewek sepertiku harus meminta hadiah? Kenapa? Dan mengangkat bahu. Kamu menyukainya, aku tidak. Wajahku memerah karena marah. Tapi ini hari ulang tahunku. Dan menggaruk kepalanya dan memaksakan senyum. Maaf sayang, tadi malam aku menghabiskan uang sakuku untuk beberapa game baru. Jadi aku bangkrut sekarang.
Aku mencibir. Kenapa kamu tidak bertanya pada ibumu? Dan dia tiba-tiba menjadi marah. Hei, kamu jelas yang lebih kaya. Kenapa kamu terus memintaku membelikanmu barang? Cukup. Aku berhenti. Aku tidak pernah berkencan dengan orang separah kamu sebelumnya. Kamu sudah dewasa. Jadi berhentilah berlari ke ibumu setiap kali kamu lupa cara menyalakan panci atau saat kakimu menendang meja. Dan kenapa kamu masih mendapat uang saku di usiamu sekarang? Ini sudah berakhir. Lalu aku berbalik untuk pergi tanpa membiarkan dia mengucapkan kata terakhir. Sangat tidak nyata. Percayalah padaku untuk kembali ke desa ini dan langsung mengalami situasi anak mami yang aneh ini. Tapi ya, setidaknya aku akhirnya bebas darinya sekarang. Sudah beberapa minggu sejak itu, tapi hanya memikirkan dan saja masih membuatku sangat marah. Aku perlu keluar sana dan hidup sebentar. Jadi aku menelpon teman dekatku Philip dan mengatur untuk bertemu dengannya dan teman cowok yang aku percayai di bar. Bergembiralah gadis kecil, dia menggoda. Aku tahu apa yang akan membuatmu tersenyum. Grup permainan kami menemukan permainan lucu ini. Yang harus kita lakukan hanyalah memberikan beberapa pujian padanya dan dia membelikan kita semua item baru. Lalu, setiap kali kita pergi berpesta setelah meraih kemenangan, pemula ini juga membayar semuanya. Ego yang luar biasa. Aku mengejek. Selamat kawan, seandainya mantan gebetanku juga begitu murah hati. Lalu aku memutar mataku. Dia tidak pernah menghabiskan 1 sen pun. Ya, setidaknya tanpa meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. Philip tertawa kaget. Hei, pemula ini juga sama. Dia membual bahwa meskipun dia miskin, ibunya punya ide untuk menjodohkannya dengan cewek-cewek kaya agar hidupnya bisa makmur. Tunggu sebentar, kedengarannya tidak benar? Aku punya firasat buruk tentang ini. Kemudian Philip menunjuk ke seberang bar dan berkata, oh, baru saja dibahas, dan menepuk punggungku. Rasa dingin merambat di punggungku saat aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat. Itu adalah Dan. Dan dia sudah punya pacar baru. Aku segera membuat beberapa alasan dan pergi sebelum mereka melihatku. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan pacar baru Dan. Apapun yang dilakukan Dan dan ibunya sama saja dengan penipuan. Jadi aku mengatur pertemuan dengan Philip di sebuah restoran dan menceritakan padanya tentang sejarahku bersama Dan betapa aku mengkhawatirkan pacar barunya. Philip menawarkan bantuan dan mengatakan dia akan mencoba mencari informasi lebih lanjut. Beberapa hari kemudian dia melaporkan kembali temuannya. Ternyata Dan ibunya telah mempelajari pelajaran Claire. Jadi kali ini dengan pacar barunya Lizzie, mereka memainkannya secara berbeda. Dan seperti yang diperintahkan ibunya, mengambil beberapa foto sensitif Lizzie. Dan sekarang setiap kali dia menolak membayar sesuatu, Dan mengancam akan mempostingnya secara online. OMG, ini membuatku merasa sangat mual. Cewek malang itu terjebak dan mereka menyedot seluruh uangnya. Ini adalah pemerasan dan aku akan menghentikannya. Tidak butuh waktu lama bagiku menemukan Lizzie lewat online. Aku kemudian mengiriminya pesan yang mengatakan aku ingin membantu dan kami mengatur untuk bertemu langsung. Setelah mendengarku mengatakan kalau aku tahu yang sebenarnya, Lizzie langsung menangis. Aku tak bisa membiarkan foto-foto itu tersebar, jadi aku harus tetap menjadi pacarnya dan membayar semuanya. Dia mengusap air mata di pipinya. Aku harus meminjam uang dan sekarang bunganya membuatku jadi terlilit utang senilai ribuan dolar. Dan aku masih tak punya nyali untuk berbicara. Mari kita akhiri ini. Aku membanting tinjuku ke meja. Beranilah Lizzie, aku mendukungmu. Sehari setelah Philip dan aku pergi bersama Lizzie untuk memberitahu orang tuanya. Itu buruk. Ibunya mulai menangis dan berusaha menutupi wajahnya sementara ayahnya menjadi marah. Tidak akan ada yang melakukan ini pada gadis kecilku dan lolos begitu saja. Philip menjawab, benar sekali. Orang-orang jahat itu akan metong. Kami menghabiskan sisa hari itu untuk mengumpulkan bukti, termasuk semua pesan ancaman yang dikirimkan Dan kepadanya, dan kwitansi yang disimpannya untuk pembelian berlebihan yang dipaksakan oleh Dan untuk dilakukannya. Saat itulah Lizzie menerima pesan dari Dan. Ada restoran mahal yang ingin aku kunjungi. Sayang bawa aku ke sana malam ini atau restoran lain. Aku mencintaimu, X. Lizzie menjawab bahwa dia setuju. Lalu setelah mengetahui Dan keluar, kami pergi ke rumahnya. Kami mengkonfrontasi ibu Dan segera setelah dia mengizinkan kami masuk. Dia ketakutan dan akhirnya mengaku bahwa dia tidak punya pekerjaan dan ayah Danlah yang menafkahi mereka. Sebagai hasilnya, dia sangat memanjakan Dan hingga membuat ayahnya kesal. Jadi dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian dia dengan sedih berseru, dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Dia baru saja meninggalkan pesan pada Dan, jaga dirimu dan ibumu. Aku tahu Dan akan sengsara tanpa kemewahannya. Jadi aku menyuruhnya mencari pacar kaya untuk memanjakannya dan kali ini, dia mengalihkan pandangannya dariku ke Lizzie. Kami harus memastikan pacarnya tidak akan meninggalkannya lagi.
Ada ketukan di pintu. Dia menatap kami dengan canggung sebelum dia menjawabnya. Kami mengikutinya dan saat itulah kami melihat 2 polisi menangkapnya. Dia menangis saat mereka membawanya pergi. Aku kira dia pikir dia seorang ibu yang baik hati yang melakukan hal yang benar terhadap putranya, padahal sebenarnya dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan akhirnya masuk penjara. Dan rumahnya dijual untuk melunasi hutang Lizzie. Sedangkan untuk anak si Mami Dan sebagai kaki tangan, dia akhirnya melakukan restitusi komunitas. Hei, ini mungkin akan ada gunanya baginya, karena dia akhirnya mengetahui seperti apa sebenarnya kerja keras seharian itu. Hah, syukurlah, Lizzie perlahan-lahan bisa mengatasi peristiwa traumatis ini, dan siap untuk mulai berkencan lagi dengan Philip. Tentang aku, ya, aku masih jomblo, tapi aku tidak merasa kesepian lagi, karena aku punya teman-teman baik. Selain itu, dengan cara ini aku tidak punya orang yang akan menghabiskan uangku lagi. Hah! Hei, bangun! Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kamarku? Apa? Maaf, kau siapa? Ini kamarku. Cowok ini benar-benar gila. Dia bersikeras ini kamarnya. Padahal aku sudah mengambil kunci dari resepsionis 2 jam yang lalu. Apa maksudmu kau punya kuncinya? Aku sudah check-in duluan dan meninggalkan kuncinya di meja resepsionis untuk keluar dan membeli beberapa barang. Terserahlah, aku suka pemandangan pantai di sini jadi aku tetap tinggal. Tak bisa dipercaya. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon resepsionis. Oke, jadi aku Liana dan aku sedang berada di surga tropis, Bali. Liburan impianku tak berawal baik berkat si Charles ini yang berusaha mendepakku keluar dari bungalow berpemandangan pantai yang sempurna ini. Oke, sekarang dengarkan. Mereka mengakui mereka memberimu kunci yang salah. Dia menunjuk ke ponselnya. Sekarang kembalilah ke resepsionis. Ambil kunci yang benar dan mereka mungkin akan memberimu layanan gratis di spa atau lainnya sebagai kompensasi. Tak mau. Aku merengut padanya. Aku suka kamar ini. Gimana kalau kamu saja yang pindah dan pergi menikmati layanan spa gratis atau apapun itu? Jelas tidak. Dia menggertak padaku. Aku sudah bayar ini jadi aku akan tetap tinggal. Setelahnya, kami lanjut bertengkar hingga aku merasakan sakit di dadaku. Dan hal berikutnya yang ku tahu, aku pingsan. Kurasa di sini terlalu panas untuk berdebat. Dia menaruh bantal di bawah kepalaku dan berkata, Nona, kau bisa berhenti pura-pura sekarang. Bangun. Aku punya firasat dia sedang menatapku, tapi aku tak bergerak. Baiklah, terus lanjutkan sandiwara kecilmu itu, tapi aku juga tak akan tinggalkan kamar ini. Hening. Dia pasti menyerah. Tapi kemudian aku merasakan ada beban di atas ranjang di sebelahku. Tanpa berpikir 2 kali, ku buka mataku dan melompat dari ranjang. Oh, ternyata dia tak mencoba mencelakaiku. Sebaliknya dia hanya duduk di sebelah dan membuka laptopnya. Ups. Dia memutar matanya, menyuruhku pergi dan kemudian mulai mengetik. Aku mengibaskan rambutku ke belakang kemudian berkata, teruslah berkayal. Sekarang aku mau pergi menikmati hari yang cerah ini. Saat aku kembali, aku tak ingin melihat wajahmu. Setelahnya aku pergi dan menghabiskan sisa hari bersantai di pantai. Bali sangatlah indah. Di malam hari aku kembali ke bungalow dan siap untuk rebahan di tempat tidur. Hello, kataku saat aku masuk ke dalam. Wah, dia tidak ada di sana. Aku sudah menangkan perebutan bungalow ini. Kugunakan sisa energiku dengan melompat-lompat di atas ranjang dan menyanyikan, dia keluar, aku menang, dia pecundang, aku pemenang. Kemudian aku meringkuk di atas ranjang dan mulai terlelap. Brak! Aku tersentak bangun. Jendelanya sudah pecah. Dan di kaki ranjang terdapat sosok tinggi gelap. Aku menjerit sekencang-kencangnya, tapi dia menerjang ke depan dan menutup mulutku dengan tangannya. Diam, bisiknya di telingaku, kemudian menarik lepas maskernya. Itu Charles. Bingung, aku berseru. Apa ini? Kenapa kau pecahkan jendelanya? Cepat, ambil barangmu. Aku mendorongnya menjauh dariku dan duduk di sana dengan tangan dilipat. Usaha yang bagus, tapi jika ini caramu mengusirku, itu tak akan berhasil. Aku tak akan pergi. Tiba-tiba, ada pria lain memasuki ruangan. Charles memakai lagi topengnya dan dengan cepat meraih lampu dari nakas dan melemparnya ke arah pria tadi. Kuraih tasku dengan panik sementara Charles mengambil sesuatu dari ranselnya. Lalu kemudian dia menuntunku keluar ruangan. Kami lewat jalan belakang keluar dari bungalow dan menuju ke hutan. Kemana kita akan pergi?
Dan siapa dia? Aku bertanya, tapi dia tetap diam. Katakan sesuatu, ada apa ini? Diamlah sebentar, sekarang aku akan membawamu ke bandara untuk tinggalkan pulau ini, gumam Charles. Saat itu gelap gulita, dan kususuri hutan mengenakan sandal jepit. Kemudian parahnya lagi, aku tersandung dahan dan lututku terluka. Hebat, dia menurunkan punggungnya dan berkata, naik. Aku agak curiga awalnya. Mungkin dia tak sejahat yang kukira sebelumnya. Setelah beberapa saat dia memutuskan kami sebaiknya istirahat di hutan sampai fajar tiba. Charles langsung tertidur begitu dia menyentuh tanah. Aku tak bisa tidur. Kemudian aku memikirkan kembali insiden di bungalow itu. Memikirkannya, aku ingat Charles mengambil sesuatu dari tasnya. Jadi aku menyelinap mendekatinya dan pelan-pelan meraih kantongnya untuk melihat apa itu. Tiba-tiba, dia menjengkram erat lenganku. Charles, lepaskan aku. Aku mendesis. Lenganku mulai sakit. Aduh! Dengar, aku terlibat bisnis yang berbahaya, katanya sambil melepaskan aku. Aku berusaha pastikan kita berdua aman. Oke, aku bisa lihat jelas kekhawatiran di matanya. Jadi aku bergumam, baiklah. Kemudian dia menggosok lenganku. Setelah malam yang sangat tak nyaman karena tidak tidur, dia menyenggolku saat fajar tiba dan menyuruhku mulai jalan. Dia menggandeng tanganku dan menuntunku maju. Kurasa itu bagus karena dia fokus melindungiku. Tapi, kenapa dia terus menatap ponselnya? Apa kita tersesat? Tanyaku. Dia terus menatap layar itu dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menuntunku ke arah yang lain dan kemudian yang lainnya lagi. Ya, kami benar-benar tersesat. Setelah berjam-jam berjalan berputar-putar, aku rebahan di atas batu dan mengambil botol air dari dalam tasku. Kita cari hotel saja yuk, saranku. Tidak, kita tak boleh. Kembali akan lebih berbahaya. Tapi, baiklah. Bisakah paling tidak kau beritahu kenapa kita bersimbah peluh di luaran seperti ini? Kurasa aku sudah melibatkanmu. Dia menghela nafas. Tetap saja, kau harus merahasiakan ini sampai mati. Aku tak akan bilang. Janji. Mereka mengincar ini. Dia mengeluarkan sebuah USB dari kantungnya. Direktur perusahaan tempat saya bekerja melakukan kegiatan ilegal dan ini adalah buktinya. Wah, kamu seperti James Bond. Aku tersenyum sembari memberikan padanya sebotol air. Nyaris tidak. Dia tertawa. Kemudian dia berterima kasih padaku saat mengambil air itu dan meminum separuh botol tanpa ragu. Kemudian menawarkan sisanya padaku. Dia cerita padaku dia bekerja untuk perusahaan lain dan telah dikirim untuk menginvestigasi. Jadi, kau mengkhianati direkturmu? Aku bertanya skeptis. Semacam itu. Iya. Oh ya, aku tahu kau hanya ingin liburan yang menyenangkan, tapi tanpa sengaja aku menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku minta maaf. Tak usah khawatir, kurasa ini cukup menarik. Tapi ini adalah liburan musim panas dengan serangga terbanyak yang pernah kujalani. Aku menepis seekor nyamuk. Aku mendengarnya tertawa. Tapi tunggu dulu, mengapa dia terlihat tidak jelas? Aku bergumam. Kepalamu berat? Kemudian aku melihatnya pingsan di depanku dan beberapa menit kemudian dunia menjadi gelap. Aku mengerjap-ngerjapkan mata. Kepalaku sakit. Aku terikat di sebuah kursi dan begitu juga Charles. Ada beberapa pria berwajah seram yang menatap kami. Oh tidak, ini pertanda tak baik. Seorang pria jalan menghampiri Charles dan dengan nada tegas berkata, Charles, serahkan USB-nya, maka tak akan ada yang terluka. Aku tak tahu apapun soal USB. Gumamnya. Aku tak ingin mengancam gadis ini di sini. Tapi jika kau bersikeras, salah satu pengawal berjalan ke arahku, menjambak rambutku dan menariknya ke belakang. Jika menurutmu nyawanya tak berarti, simpan saja dan saksikan dia mati. Hentikan, jangan ganggu dia. Aku tak punya USB itu. Aku menjatuhkannya di suatu tempat di hutan. Kemudian dia menoleh ke arahku. Aku sangat menyesal sudah melibat kamu dalam hal ini. Pria itu mencibir. Berhentilah bersikap emosional, Charles. Itu tak cocok untukmu. Aku gemetaran ketakutan saat pria itu mengeluarkan sesuatu dari punggungnya dan mengarahkannya padaku.
Kesempatan terakhir, Charles. Dia berteriak. Tidak, itu ada di sakunya. Dia pasti menyelipkannya di situ saat kami ada di hutan. Apa dia sungguh percaya kalau aku akan kabur dan membeberkan bukti itu? Kemudian, cut! Kerja bagus, kawan. Kita seharusnya dinominasikan penghargaan Oscar setelah ini. Aku bercanda, sementara pria itu berlutut dan melepaskan ikatanku. Sudah waktunya, kataku ketus, sambil mengeluarkan USB dari kantungku dan mulai memutar-mutarnya dengan jari. Aku menunduk ke arah Charles dan menyeringai. Terima kasih telah melindungiku dan sebagainya, tapi ternyata sudah kudapatkan yang kubutuhkan. Apa? Siapa kau? Charles bertanya padaku dengan terkejut. Jadi, kusudahi penderitaannya dan kuceritakan padanya semuanya. Ya, aku ini putri dari direktur perusahaan. Perusahaan yang sama dengan perusahaan tempat dia mencuri informasi rahasia. Ayah memintaku untuk pergi dan mencarinya. Kunci dari resepsionis yang keliru itu rekayasa. Dan botol airku mengandung obat tidur ringan di dalamnya. Kau tak paham. Apa yang dilakukan ayahmu itu ilegal. Dia bersikeras. Aku memutar mataku. Ya, terserah apa katamu. Aku mulai beranjak pergi. Tolong, lihatlah sendiri. Periksa USB itu. Aku menggigit bibirku. Charles yang malang. Dia bukan tandinganku ataupun ayahku. Tak lama kemudian kami semua berada di pesawat dan terbang kembali ke US. Dan nantinya dia akan membayar apa yang sudah dia lakukan. Nah, pekerjaan tuntas dengan baik. Sekarang waktunya bersantai dengan segelas champagne setelah semua ini. Aku pantas menikmatinya. Satu ekstraksi sederhana di rumah dan perusahaan ayahku akan terselamatkan. Dan putri kecil ayah ini akan mendapatkan tepukan di pundak untuk pekerjaan lainnya yang terselesaikan dengan baik. Hore! Tapi harus kuakui, aku agak kasihan pada Charles. Menjadi bidak dari permainan orang lain. Dia sangat baik dan juga pintar. Tapi rupanya tak cukup baik untuk menyadari datangnya ini. Aku mengambil USB itu dari kantungku dan menatapnya. Tapi rahasia apa yang disimpan oleh ayahku? Kami tak ada hal yang mencurigakan, ya kan? Ayah memang banyak cerita tentang betapa kerasnya dia bekerja. Dan betapa jujurnya dia bersikap. Jadi kenapa dia secara khusus memintaku untuk tidak mengintip file tersebut? Sedikit melihat-lihat tak ada salahnya, bukan? Aku tahu. Tak baik buatku tak patuh pada ayahku. Tapi ayolah, aku ini putrinya. Aku siap untuk mengambil alih posisinya. Jadi anggap saja ini sebagai langkah pengecekan ulang ya, hanya untuk memastikan. Aku menyesal melihat file tersebut. Benar-benar menyesal. Karena kebenarannya tak tertahankan. Ternyata selama ini ayahku sudah berbohong padaku sejak awal. Jadi Charles sebenarnya mengatakan kebenaran. Dia mencuri rahasia kotor ayahku untuk mengungkapkannya. Ironis, bukan? Aku menertawakannya karena sangat mudah tertipu dan percaya pada kebohongan tentang perusahaan keluargaku, sementara aku sendirilah yang dibohongi. Kebenaran ini sulit untuk dicerna. Aku memikul beban penipuan dan kecurangan seumur hidup. Tidak, aku tak ingin hidup seperti itu. Ini sungguh keliru. Saat kuserahkan baik USB maupun Charles ke ayahku, aku tahu apa yang perlu kulakukan. Jadi kutunjukkan USB itu ke ayahku dan berkata, Ayah, aku melihatnya. Jadi sekarang aku tahu segalanya. Tolong hentikan. Liana, jadi ayahmu menyerahkan diri dan akan dipenjara untuk sementara waktu. Apa rencana yang akan kamu jalankan untuk perusahaan? Aku terdiam sesaat. Ini adalah pertanyaan besar. Apa sebaiknya kulanjutkan usaha ayahku atau menghentikannya sekali untuk selamanya? Aku teringat kembali hari di mana aku menentang ayahku. Tapi putriku, aku lakukan semua ini untukmu. Ini adalah warisanmu. Aku tak ingin hidup dengan uang kotor, ayah. Ayah selama ini menjadi pahlawanku. Tapi sekarang aku hanya begitu malu denganmu. Wajahnya tertunduk, dan kulihat kesedihan di matanya. Melihat ayahku seperti itu adalah perasaan terburuk di dunia. Lalu terlihat seolah beliau sadar akan sesuatu. Ayah mengangguk pelan, menyerahkan stempel direktur perusahaan padaku. Lalu dengan sedih meninggalkan ruangan. Aku khawatir kalau aku akan mengulang kesalahan ayahku. Jadi, sambil menarik napas dalam-dalam, aku langsung menatap mata jurnalis itu dan dengan tegas mengatakan, setelah mempertimbangkan dengan seksama, saya putuskan untuk menutup perusahaan.
Setelah konferensi, aku dalam perjalanan keluar dari gedung itu saat Charles menyusulku dan bertanya, "Baiklah Liana, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Aku mengangkat bahu. Entahlah, kurasa apa saja bisa terjadi. Meskipun aku perlu tempat tinggal terlebih dahulu, aku tak bisa kembali ke tempatku. Aku tak sanggup. Baiklah, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal denganku. Charles tersenyum padaku. Ya, aku suka itu. Kemudian sambil menyengir aku menambahkan, selama kau tak mencoba mengusirku keluar kali ini, atau menyeretku ke dalam hutan, aku benci yang ayahku lakukan. Tetapi pada akhirnya, beliau mengakui kejahatannya dan membayar akibatnya. Dan untuk aku hanya akan menjalani hari demi hari dan melihat kemana arah hidupku. Dan jika itu kebetulan melibatkan seorang James Bond gadungan, maka biarlah. Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku. Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, "Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama." Aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... Terserah Linda. Cari aku jika kau berubah pikiran. Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong. Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. "Hei, kamu baik-baik saja?" Kebingungan dia menjawab. "Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah?" "Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu." Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. "Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin." Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku. Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. "Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang?" Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. "Linda?" Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. "Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda." Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, "Linda, apa kau tahu jawabannya?" "Oh, apa tadi pertanyaannya?" Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, "Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini." "Tidak, maaf, ini buruk." Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. Keluargaku miskin sekali dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku. Tatapannya melembut. Aku pura-pura mengusap air mata palsuku. "Tolong jangan beritahu siapapun.
Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara. Aku tersenyum padanya. Ya, tentu. Dia memandangku dan dengan lembut berkata, Kapanpun. ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya. Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama, seperti Ariana Grande dan Delton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan. Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. Jadi, apa kau tertarik dengan pria tua sekarang? Apa? Aku memelototinya. Ya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Helton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu. Marah dengan hal ini, ku tatap matanya dengan ketus dan menjawab. Tidak, Scott. Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah. Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, Dia tak lihat betapa tragisnya dia. kau tahu dia itu keras kepala. Tentu saja Pak Helton tak menyukainya seperti itu. Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu. Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi. Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, ku perhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, Oke, apa saya lucu? Kemudian si Sally malu-malu bergumam, Pak, kami dengar kau punya pacar baru. Dia mengangkat satu alisnya. Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu? Dia tertawa gugup. Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya. Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku? Dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu. Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata, betapa tampannya Colin dengan kemeja itu. Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, jadi kau benar-benar memacarinya? Yap, aku mengangguk. Yang benar. Dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, Aku mencintaimu sayang, dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. Hai Linda, ada yang bisa kubantu? Aku punya ini untukmu. Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, Dengar, Linda, ini salah. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Aku tahu kau menyukaiku. Linda, tolong, kau adalah muridku. Kau hanya anak-anak. Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu. Aku tidak. Dia mengatakannya dengan tegas. Sekarang, tolong pergi. Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor. Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku. Jadi dia campakkan aku, begitu saja.
Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah, dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. Oh tidak, apa yang sedang terjadi? Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik. Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi. "Hah? Colin sudah dipecat? Kenapa?" Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, "Tidak, kalian salah paham. Tak ada yang terjadi." Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat. Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya. Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis, lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru, "Tapi aku mengarangnya, semuanya." Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu. Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka. Shift ini membosankan. Jadi saat aku menyerahkan 2 kopi itu ke cewek itu, mau tak mau aku melamun tentang apa yang harus aku makan untuk makan siang. Permisi, kenapa sikapmu seperti itu? Cewek itu terdengar kesal. Lalu sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak, "Aku mau berbicara dengan manajermu." Cowok di sebelahnya berusaha membuatnya tetap tenang dan memintanya keluar dulu. Lalu dia berkata kepadaku, "Aku minta maaf tentang adikku." Aku bergumam, "Tidak apa-apa," sambil menyerahkan kembalian $20 miliknya. "Oh, simpan saja." Dia tersenyum, tapi kemudian dia mulai meminta maaf, mengambil kembaliannya, lalu pergi. Apa yang baru saja terjadi? Aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa wajahku. Oh, bagus. Aku terlihat seperti sedang disengat tawon. Dan semua itu karena aku sedang memikirkan apakah aku harus makan pasta atau sandwich. Sejujurnya, apa yang baru saja terjadi bukanlah hal baru bagiku. Tapi sepertinya tidak pernah separah ini. Izinkan aku mulai dari awal. Jadi, aku Isabel. Aku baru saja lulus SMA dan akan segera menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi. Seingatku, orang tua, teman, dan guruku selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Seperti, ada apa? Dan kenapa mukanya panjang? Saat ku bilang aku baik-baik saja, mereka selalu berkata, "Kamu yakin?" Atau, "Jika ada masalah harus beritahu kami, oke?" Itu sangat membuat frustrasi. Dan pernah suatu saat, guruku harus berhenti di tengah pelajaran dan memintaku untuk tidak memandangnya seperti itu. Karena tatapanku membuatnya merasa tidak nyaman. Apa? Aku hanya benar-benar fokus. Kemudian aku akhirnya mengetahui di SMA, saat itu pada hari yang cerah dan normal. Aku sedang duduk di halte bus bersama sahabatku Jocelyn ketika seorang cowok datang dan menanyakan arah. Aku melihat ke atas dan cowok itu kaget dan mulai tergagap. "Oh, maaf sudah mengganggumu." Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Ini sangat membingungkan. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi aku menoleh ke Jocelyn dan bertanya apakah dia tahu apa masalah cowok itu. Mungkin itu karena kamu terlihat ingin menendang pantatnya." Lalu dia memberitahuku bagaimana semua orang di sekolah menganggapku sombong. Apa? Itu sungguh konyol. Kenapa mereka menganggapku seperti itu? Aku menanyakan hal ini padanya dan dia mengeluarkan cermin dan mendekatkannya ke wajahku. Nah, lihat sendiri.
Aku melihat lebih dalam ke cermin, dan ya Tuhan, dia benar. Aku memang terlihat agak marah, tapi aku bersumpah tidak marah, tidak sama sekali. Keesokan harinya, Jocelyn mengirimiku link ke sebuah artikel tentang orang-orang yang memiliki wajah alami pemarah. Dikenal juga dengan resting bitch face, alias RBF. Loh, pantas saja tidak ada yang menyukaiku dan ingin berteman denganku, kecuali Jocelyn. Syukurlah dia melihat melampaui penampilan luarku yang tampak cemberut. Aku ingin masa kuliah menjadi berbeda, jadi aku bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal pada Isabel yang sombong, serta menyambut Isabel yang bahagia dan gembira. Aku hanya perlu tersenyum sepanjang waktu. Kedengarannya gampang, ya kan? Jadi di hari pertamaku kuliah, aku masuk ke ruang kuliah bersama senyum terbesar terpampang di wajahku. Kuharap aku terlihat ramah dan tidak seperti kucing menyeramkan dari Alice in Wonderland. Tapi kemudian senyumanku langsung sirna saat aku melihatnya. Dialah orang yang ingin memberi tip kepadaku sebesar $20. Dan kemudian kabur membawanya. Kenapa dia ada di sini? Aku berusaha tampil sebagai cewek yang manis dan ramah. Dan aku tidak ingin dia menyebarkan rumor kasar tentangku. Jadi solusi termudah adalah menghindari orang ini sebisa mungkin. Hanya saja alam semesta yang punya ide lain. Dan aku terjebak mengerjakan proyek kelompok bersamanya. Bagus. Kami semua duduk melingkar. Dan aku tahu dia dipanggil Carter. Ketua kelompok kami Carla menugaskan kami masing-masing sebuah tugas. Sambil mendengarkannya, aku berusaha menahan senyumku seterang mungkin. Tetap stabil. Stabil. Aku berpikir sendiri berulang kali. Tapi tahukah kalian, senyum palsu sangat melelahkan dan menyebabkan sakit wajah yang parah. Lalu pipiku mulai berkedut. Jadi agar tidak terlihat seperti orang aneh, aku memutuskan untuk berhenti tersenyum. Dan saat itulah Carla memperhatikanku dan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Semua orang ternganga ke arahku, dan aku bisa merasakan diriku tersipu. Bagus, sekarang aku mungkin mirip tomat yang pemarah. Saat itulah Carter angkat bicara. Lanjutkan saja, kami akan mengatakannya jika ada yang tidak jelas. Terima kasih Carter. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan Lois Lane setelah diselamatkan oleh Superman. Ini terasa lebih intens daripada di film. Dan dia sebenarnya juga lucu. Aku merasa sedikit kecewa setelah pertemuan kelompok. Yang ingin aku lakukan hanyalah mendapatkan beberapa teman. Tapi aku sudah memberikan kesan yang salah pada Carla tentang diriku. Aku bukan orang yang suka pesta besar. Tapi mungkin pesta besar mahasiswa baru yang diadakan pada hari Jumat akan menjadi tempat yang baik untuk berteman, bukan? Merasa sedih, aku duduk di bangku samping dekat lapangan olahraga kampus dan hanya melihat ke atas ke langit. Lalu aku melihat Carter bermain sepak bola dengan beberapa cowok. Jadi aku melihatnya bermain sebentar. Mungkin karena pencahayaannya atau fakta bahwa dia terlihat sangat seksi saat berkeringat. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mungkin aku harus mencoba berbicara dengannya. Keesokan harinya aku masuk ke ruang kuliah dan melihat Carter duduk sendirian membaca buku. Itu adalah kesempatanku. Aku bisa duduk di sebelahnya dan memulai obrolan. Oke Isabel, tetap tenang. Tidak keren. Keren artinya sombong. Tetap bahagia, Anda mengerti? Tersenyumlah, memeriksa. Hai, apakah kursi ini? Carter mendongak. Maafkan aku. Aku tidak tahu ini tempat dudukmu. Kemudian dia mengumpulkan barang-barangnya dan pindah ke meja lain. Apa? Terkutuklah kamu RBF. Aku tidak menyerah begitu saja. Jadi aku mencari di internet dan membaca bahwa makeup bisa membantu memperbaiki situasiku. Jadi, aku merias wajah di sekitar mulut dan mataku lalu pergi ke kelas kuliahku. Hanya saja saat diskusi kelompok, Carter berbisik kepadaku. Apakah kamu sakit? Karena kamu terlihat agak pucat. Kenapa tidak pulang? Aku bisa buatkan catatan. Setelah mendengarnya mengatakan itu, aku benar-benar merasa sedikit mual. Muak dengan kegagalan terus-menerus. Tapi tunggu, hari Jumat ini adalah pestanya. Itu akan menjadi kesempatan terakhirku untuk berteman dan berbicara dengan Carter. Aku belum pernah ke pesta sebelumnya. Terutama karena belum pernah ada yang mengundangku ke pesta. Cukup yakin mereka mengira penampilanku yang pemarah akan mematikan mood. Jadi aku menghabiskan waktu lama untuk mempertimbangkan baju. Memilih gaun berwarna cerah agar aku terlihat lebih ceria. Saat aku masuk ke pesta, aku tidak bisa berhenti gemetar. Setiap orang terlihat bersenang-senang, sementara aku terlihat seperti anak pemarah yang merindukan mamanya. Tidak apa-apa Isabel, tetap tenang, kataku pada diri sendiri. Aku hanya perlu beberapa minuman untuk meningkatkan kepercayaan diriku. Jadi aku mengambil beberapa minuman dari bar. Dan wow, aku langsung merasa seperti orang yang benar-benar baru. Aku hendak mengajak ngobrol beberapa cewek ketika tiba-tiba seorang cowok mendatangiku dan berkata, Hei, sepertinya kamu sedang mengalami saat yang buruk. Jika kamu tidak menyukai hal-hal ini, menurutku kamu sebaiknya pulang saja, tidak apa-apa. Hebat,
Jika minuman pun tidak bisa membantuku, lalu apa lagi yang bisa? Aku kehilangan minat untuk berteman. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti saran orang tersebut dan pergi. Semua orang akan lebih bersenang-senang tanpa harus melihat wajah murungku. Saat aku keluar dari sana, aku mendengar seseorang berteriak, "Isabel, tunggu!" Aku berbalik dan melihat bahwa itu adalah Carter. Dia menyusulku dan bertanya mengapa aku berangkat sepagi ini. Aku bergumam kalau pesta bukanlah kesukaanku dan aku lebih suka jalan-jalan di tempat lain. Ya, aku juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Bisakah aku ikut denganmu? Aku membeku selama 1 menit, tapi kurasa dia mengira aku marah padanya. Lalu dia meminta maaf dan pergi. Oh, tidak. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia lolos lagi. Jadi aku cepat-cepat berkata, "Tentu saja kamu bisa ikut." Tapi yang terdengar adalah teriakan yang keras. Lelaki malang itu pasti merasa seperti seekor harimau sedang menggeram di depan wajahnya. Ya, setidaknya dia masih ikut denganku, kan? Meski karena takut, dia tampak sedikit tidak yakin ketika aku membawanya menuju salah satu tempat favoritku, yaitu di bawah jembatan ini. Tapi ketika dia melihat semua grafiti yang mengagumkan, dia kelihatan lebih nyaman. Dia bersenang-senang melihat dari satu bagian ke bagian berikutnya. Lalu kami mulai berbicara, dan ternyata kami bisa bergaul dengan cukup baik. Kami segera menjadi teman dekat, dan aku bahkan memperkenalkannya dengan Jocelyn. Semakin banyak aku menghabiskan waktu bersama Carter, semakin aku menyukainya. Dan aku mulai berpikir bahwa dia juga menyukaiku. Jangan tanya kenapa, itu cuma firasat. Lalu suatu hari aku membuka pintu dan melihat Carter berdiri di sana dengan karangan bunga besar dan kotak hadiah yang lucu. Ya Tuhan, apakah itu untukku? Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu, jadi aku bergumam. Untuk siapa itu? Aduh, kedengarannya agak kasar. Haruskah aku bertanya lagi? Dan mungkin dengan suara yang lebih lembut dan senyuman. Namun sebelum aku dapat mengatakan apapun, Carter menjawab. Oh, ini untuk Jocelyn. Bisakah kamu memberikannya padanya? Terima kasih. Dia menyerahkannya padaku, lalu lari. Apa? Carter jatuh cinta dengan Jocelyn? Tapi hei, tidak mengherankan jika hal-hal baik tidak pernah terjadi padaku. Dan seseorang dengan penampilan alami ceria seperti dia akan menarik perhatian semua pria. Jujur saja, siapa yang menginginkan pacar berpenampilan kejam? Ini menyebalkan. Setelah itu aku sengaja menghindari Carter, dan kami tidak berbicara sama sekali selama seminggu. Itu terlalu berlebihan. Jadi suatu hari setelah kelas, aku pergi ke tempat bahagia aku di bawah jembatan. Apa? Ada gambar grafiti baru. Sangat besar, jelek, dan menurutku itu untukku. Seperti dalam kata-kata kering yang menetes tertulis, "Aku mencintaimu, Isabel." Aku melihatnya dengan mulut ternganga. Apakah ini lelucon seseorang? Kemudian seseorang muncul di sampingku, dan itu adalah Carter. Ini bukan karya terbaikku, tapi aku sudah mencobanya, katanya malu-malu. Hah? Dia melakukan ini? Tapi kenapa? Kemudian dia melanjutkan. Bunga dan hadiah itu untukmu. Tadi kupikir kamu kesal. Jadi aku panik dan bilang itu untuk Jocelyn. Jadi setelah itu, aku menelponnya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang kamu juga menyukaiku. Itu menjelaskan tatapan aneh yang diberikan Jocelyn padaku. Aku akan berbicara banyak dengannya nanti. Kamu tahu aku menggambarnya seminggu yang lalu. Aku mengikutimu setiap hari sepulang kuliah. Bukan dengan cara yang menyeramkan. Aku hanya ingin berada di sini saat kamu pertama kali melihatnya. Dan ya ampun, itu sangat berharga. Lalu dia memberiku senyuman termanis dan menarikku untuk dipeluk. Oh, wow. Cowok ini tahu cara membuat hati seorang cewek meleleh. Dan tahukah kalian? Aku tersenyum dan aku tidak memaksanya. Jadi begitulah, kami jadi resmi pacaran. Ternyata dia tidak peduli apa aku punya RBF atau tidak, karena dia meluangkan waktu untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya. Kalian tidak boleh menilai buku dari sampulnya, karena kalian mungkin melewatkan petualangan terbaik yang pernah ada. Jadi, jika cewek atau cowok itu terlihat agak sedih, mungkin kalian tidak boleh menganggap mereka sombong dan pemurung. Tapi, beri mereka kesempatan. Aduh, kepalaku rasanya seperti baru saja dipukul batu bata. Kenapa ruangannya sangat terang? Dan bunyi bip monoton apa itu? Apa ini rumah sakit? Kugunakan semua tenagaku menegakkan diri ke posisi duduk. Kemudian seorang perawat masuk ke ruangan. Kenapa saya di sini? Aku tergagap kebingungan. Dia tersenyum padaku dan menjawab, "Oh, Anda sudah bangun. Sungguh suatu keajaiban. Baik Anda dan bayi Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja."
Hah? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Wajahku sudah pasti menyeratkan itu karena senyumnya menghilang. Sayang, Anda mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Anda dalam kondisi koma sebulan lalu. Dan karena Anda hamil, ada kekhawatiran kalau Anda berdua tak akan selamat. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Apa? Aku sudah tertidur sebulan lamanya? Cemas, aku bertanya padanya. Orang tuaku? Di mana mereka? Oh, mereka sangat sibuk jadi mereka meminta kami menjaga Anda. Katanya sembari menepuk-nepuk bantalku. Ah ya, itu kedengarannya benar karena orang tuaku selalu sibuk. Mereka benci buang-buang waktu mereka, terutama untukku. Kuletakkan tanganku di perutku yang membuncit dan berusaha mengingat kecelakaan. Tapi kenapa aku tak bisa mengingatnya? Dipikir-pikir, aku bahkan tak ingat siapa ayahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, jadi aku mencengkramnya dengan kedua tangan. Lalu aku menjerit memanggil perawat. Kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Melihat hal ini, suster segera bergegas pergi mencari dokter. Tes dijalankan dan coba tebak. Ternyata aku mengalami hilang ingatan jangka pendek. Hari-hari berikutnya di ranjang rumah sakit, aku tak punya kegiatan lain selain berpikir. Akhirnya sebuah memori datang padaku, yaitu aku dan sahabatku Cecilia. Ada musik Natal dimainkan dan kami cekikikan saat sedang menyiapkan kue kering berbalut wasabi untuk mengerjai teman-teman kami. Sekarang sudah musim panas? Itu artinya aku sudah lulus. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki itu. Itu Cecilia. Di ambang pintu dengan buket bunga matahari yang besar sekali. Bahkan tak bisa kujelaskan betapa senangnya bertemu dengannya. Kami berpelukan mungkin ratusan kali. Kemudian tak mampu membendung kesabaranku, penuh semangat aku langsung bertanya. Sekarang tolong beritahu aku semuanya. Kenapa aku kecelakaan? Dan siapa ayah bayi itu? Maksudku, dia adalah sahabatku. Jadi kalau ada yang tahu soal apapun, tebakanku pastilah dia, ya kan? Tapi aku kecewa. Dia hanya menggeleng. Maaf Dora, aku tak tahu apapun soal kecelakaan itu. Tapi ayahnya kemungkinan si Louis. Aku pun berseru kaget. Apa? Louis si kutu buku Star Wars dari kelas matematika? Jadi ternyata Louis dan aku sudah saling cinta sejak lama. Dia juga bilang dia sempat kaget awalnya ketika cewek pemberontak sepertiku jatuh hati ke murid dengan nilai A sepertinya. Louis? Sungguh? Aku dan Louis? Kalau begitu, lalu kenapa dia belum menjengukku? Melihat betapa tercengangnya aku, Cecilia melanjutkan. Dengar, kurasa kau sebaiknya pergi temukan Louis dan menyelesaikan ini. Jadi, segera setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku pergi ke rumah Louis. Dia membuka pintu dan memberiku tatapan tidak suka. Apa maumu? Kita sudah putus, sudah lama sekali. Kemudian dia membanting pintu di depan wajahku. Ini sangat membingungkan dan menjengkelkan. Dia alasan kenapa aku tak bisa pakai celana panjang kesukaanku. Dia perlu bersikap dewasa. Jadi, aku kembali ke rumahnya keesokan harinya. Bersikeras akan mendapat jawaban. Hanya ibunya yang membuka pintunya dan mengatakan kalau dia sedang kuliah. Aku berkendara ke sana dan melihatnya jalan menyeberang kampus. Geram, kuhampiri dia dan kucengkram lengannya. Louis, jika kau menjauh dariku lagi, aku bersumpah aku akan teriak. Dia terlihat sangat tak nyaman, tapi tak punya pilihan lain selain mengikutiku ke kedai kopi terdekat. Awalnya, keheningan itu rasanya canggung. Aku tak bisa berhenti menatap kemeja menjijikkan yang dipakainya. Apa yang pada kulihat pada cowok ini? Tapi kemudian dia bicara. Bicara saja, aku ada tugas penting yang harus diselesaikan besok. Kuhantamkan kepalan tanganku ke meja dan berteriak. Aku hamil. Dan itu anakmu. Apa? Tak mungkin. Matanya terbelalak. Oh, jadi kau pikir kau bisa melepaskan tanggung jawabmu dengan kata-kata seperti itu? Aku, berapa bulan kehamilanmu? Begini Louis, aku hamil 3 bulan. Dia menghela napas lega. Sekarang sudah jelas. Kita putus 4 bulan lalu. Sudah pasti itu bukan milikku. Pasti milik si Kai. Kai? Siapa Kai? Aku benar-benar bingung. Apa dia mengarang cowok ini hanya untuk bisa lolos? Inilah tipikalmu. Dia geram padaku. Kai itu cowok motor selingkuhanmu. Setelah itu dia meneguk kembali minumannya lalu menggeram. Selamat tinggal Dora. Kemudian pergi. Ya ampun,
Ini terlalu sulit untuk diterima. Tak tahu harus bagaimana. Kukirim pesan ke Cecilia menanyakan apa dia ada waktu untuk bicara. Lalu pesan oke darinya muncul semenit kemudian. Saat tiba di rumahnya, kulihat seorang laki-laki berlalu pergi dengan motornya. Jadi segera saat dia membuka pintu, aku mengedip kepadanya. Siapa cowok tadi? Jangan bilang kalau itu cowok barumu. Cecilia hanya menatapku malu-malu. Gak, cuma seorang kenalan. Lalu dengan cepat dia menarikku masuk. Jadi, apa yang terjadi dengan Louis? Aku ingin tahu semuanya. Kujatuhkan diriku di sofa, menghela napas dan ceritakan padanya semua tentang pertemuan yang tak terlalu menyenangkan dengan mantanku itu. Wah, dia memang brengsek. Cecilia, apa menurutmu aku perlu ketemu Kai ini? Mungkin dia ayahnya. Tidak. Dia menyelaku. Maksudku, kau bahkan tak mengenalnya. Aku menaikkan alisku. Apa kau mengenalnya? Cecilia tampak seperti orang kebakaran jenggot. Oke, ini janggal. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aku hendak mendesaknya untuk dapat informasi lebih lanjut saat tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Ups, aku lupa ponselku. Seorang cowok tampan dengan jaket kulit masuk. Apa dia cowok yang kulihat keluar tadi? Kemudian dia memberiku tatapan kebingungan. Dora? Hah? Kenapa kau tak di Itali? Aku pasti memberinya pandangan aneh karena dia menggosok kepalanya, lalu melanjutkan. Kok bisa kau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Maaf, apa kau mengenalku? Dia tampak bingung. Hah? Apa katamu? Ini aku, Kai. Aku terpaku dan jantungku rasanya mau loncat dari dadaku. Kai? Kau ini Kai? Ayah dari bayiku? Kai melotot padaku. Bayi apa? Kau ini ngomongin apa? Tak satupun ini masuk akal buatku juga. Jadi aku hanya berseru. Kau tahu, terjadi kecelakaan dan aku sekarang menderita hilang ingatan. Aku tak bisa mengingat apapun. Yaitu semua yang terjadi setelah Natal. Dan, ya, aku juga sedang hamil. Segera setelah aku selesai bicara, Kai berpaling melihat Cecilia, yang sangat gugup menggigiti kukunya. Cecilia, kenapa kau bilang padaku kalau Dora belajar di Itali? Dia memohon. Kai, tolong. Aku hanya tak ingin kau terjebak dalam kekacauannya. Kau pantas mendapat lebih dari ini, daripada dia. Apa? Jadi Cecilia sudah bohong padaku selama ini, sementara dia sebenarnya tahu siapa ayah bayiku? Ya ampun, teman macam apa yang melakukan itu? Aku hendak berteriak padanya, kemudian Kai berkata, bagaimanapun Dora, aku minta maaf tapi bayi itu tak mungkin milikku, karena kita hanya berciuman dan tak lebih. Ruangan itu rasanya mulai berputar. Aku bergegas keluar. Aku perlu waktu sendiri untuk mencerna ini. Jujur, aku merasa seolah seluruh dunia menentangku. Ingatanku tak bisa diandalkan. Orang tuaku tak peduli. Sahabatku mengkhianatiku. Dan sekarang aku tak tahu siapa ayah bayiku. Betapa tragisnya aku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati sangat buruk. Tapi orang tuaku tetap saja terlalu sibuk dengan laptop mereka untuk tahu itu. Dengan nada dingin, ibu cuma berkata, sudah kau temukan siapa ayahnya? Dengan diam aku menggelengkan kepala. Ayah mendengus. Ya Tuhan, kepalamu ini gunanya cuma untuk gantungan topi atau apa? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini, jadi selesaikan sendiri. Kenapa mereka bicara seolah mereka peduli untuk membantuku? Tolonglah, aku selalu memecahkan semuanya sendiri. Frustrasi, aku langsung bergegas ke kamarku. Aku sedang duduk di dekat pintu, menatap kosong keluar saat ponselku berbunyi. Itu Cecilia. Hanya memikirkannya saja membuatku marah sekali. Sampai kulempar ponselnya ke lantai bahkan tanpa memeriksa pesannya. Lalu muncul bunyi lagi, jadi aku membungkuk untuk mengambil ponsel saat tiba-tiba kulihat sesuatu mencuat dari bawah kasurku. Itu pemantik api dengan nama Stanley terukir di atasnya. Tunggu dulu. Stanley? Itu mengingatkanku akan sesuatu. Aku ingat sekarang, Louis putus denganku 4 bulan lalu. Tapi bukan karena Kai. Tidak, itu karena dia akan pergi ke kampus bergengsi. Dan dia pikir perilaku bebasku ini akan membatasi penampilannya. Menyambut kehidupan jombloku yang baru, aku berkendara ke Pulau Key West dan berpesta selama beberapa hari. Dan itulah saat aku bertemu Stanley di sebuah bar. Jadi dia ayahnya. Tapi sekarang apa? Maksudku, aku tak tahu cara menghubunginya. Tapi kalaupun aku bisa menemukannya, lalu apa? Aku tak mencintainya.
Aku bahkan tak mengenal cowok itu, dan aku tak ingin terikat dengannya hanya demi bayi ini. Dan saat aku kembali ke kota, aku semakin dekat dengan Kai. Hanya saja Cecilia tak suka hal ini. Jadi dia melabrakku di sekolah dan bersikeras kalau aku sudah mencuri cowoknya. Aku memutar mata dan memberitahunya, kau ini konyol. Kai bahkan tak menyukaimu, dia menyukaiku. Hal berikutnya yang kuingat adalah tangan kuat mendorong punggungku. Lalu kemudian aku terpeleset dan jatuh dari tangga. Dan sisanya kalian tahu sendiri. Cecilia itu monster tak berhati. Amarahnya yang penuh kecemburuan bisa saja membunuhku dan bayiku. Aku menepuk perutku. Syukurlah kami berdua baik-baik saja. Aku hanya perlu cari tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jadi, setelah memikirkannya berhari-hari, kuputuskan apa yang akan kulakukan. Aku akan jadi ibu tunggal. Hei, aku tahu aku bisa melakukannya. Tak mungkin aku akan jadi orang tua seburuk orang tuaku. Itulah kenapa aku sekarang di sini mencari buku-buku parenting. Kenapa mereka taruh buku-buku ini tinggi sekali? Sangat tidak pengertian. Tepat saat itu juga seseorang datang menyelamatkanku, mengulurkan tangan dan mengambil buku yang kuinginkan, lalu memberikannya padaku. Aku hendak berterima kasih pada pahlawan baik hati ini saat... Tunggu dulu. Kai! Kuletakkan buku itu dan segera keluar dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berteriak memanggilku tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku hanya tak ingin terseret ke dalam drama antara Kai dan Cecilia. Menjalani 1 kali koma saja sudah cukup. Besoknya aku sedang melihat-lihat situs nama bayi. Saat ibu berteriak memberitahuku ada seseorang di pintu menungguku. Aku turun ke bawah melihat Kai. Berdiri di sana dengan tas-tas berat di kedua tangannya. Dia menatap malu-malu dan berkata, "Ini untukmu." Dan bayi itu. Ini membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, aku kasihan padanya. Melihat reaksiku, dia melanjutkan. Seharusnya aku katakan padamu bagaimana perasaanku sejak awal, maka segalanya akan berbeda. Aku menyukaimu. Maksudku, sungguhan. Aku mencintaimu, Dora, dan aku ingin membesarkan bayi ini denganmu. Aku tak percaya Kai masih mencintaiku, bahkan saat aku mengandung bayi orang lain. Dia berniat menerima bayi ini sepenuh hatinya. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau masuk. Aku tersenyum padanya sambil menahan pintu terbuka. Oke, jadi terkadang hidup membawa kejutan-kejutan gila untukmu. Tapi pastinya itu membuat segala sesuatu jauh lebih menarik. Aku yakin tak akan mengejutkan bagi kalian mengetahui kalau aku tak lagi bicara dengan Cecilia atau Louis. Para pecundang itu tak pantas denganku. Sedangkan Kai, kami berdua kini tinggal bersama. Dan kami tak sabar menunggu bayi ini lahir. Tapi, maaf sekali Kai, karena tak mungkin kami menamainya Kai Junior. Aku baru saja menyelesaikan sip kerjaku dan sedang berjalan keluar dari kedai kopi untuk pulang. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara berkata, "Hai, apa kamu Catherine Mill?" Apalagi? Aku sudah capek. Dengan enggan aku berbalik ke arah pemandangan yang hampir membuatku terlonjak. Berdiri di depanku adalah seorang gadis dengan wajah persis seperti milikku. Siapa? Siapa kamu? Aku tergagap. Aku merasa seperti sedang melihat sesuatu. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Aku Tracy. Apakah dompet ini milikmu?" "Oh, wow, kamu menemukannya. Aku menjatuhkannya di pertandingan bisbol Seattle Mariners. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihatnya lagi." "Benar. Kita bertemu di sana." Lalu Tracy mengeluarkan topi dan memakainya. "Tunggu dulu. Topi itu kelihatan familiar. Begitu pula senyumannya. Apa kamu orang yang tidak sengaja kutabrak di stadion?" Saat itu pasti aku menjatuhkan dompetku. Aku terlalu terburu-buru untuk mencapai tempat dudukku hingga aku menabrak Tracy. Saat itu dia memakai topi itu, dan yang kulihat hanyalah senyumannya. Tapi sekarang melihatnya berdiri di sini, rasanya seperti melihat ke cermin. Aku terus menatapnya saat dia berkata, "Ya, itu aku. Sebenarnya aku datang mencarimu bukan cuma untuk mengembalikan dompetmu, tapi karena aku butuh bantuan. Bisakah kita ngobrol sebentar?" Tentu. Ayo kembali ke dalam kafe." Bantuan apa yang mungkin dia inginkan? Ya, aku ingin mencari tahu. Catherine, aku akan mengatakannya secara langsung. Kita sangat mirip, ya kan? Aku ragu-ragu untuk berbicara, tapi aku tahu persis apa yang dia bicarakan. Dia kemudian melanjutkan. "Maksudku, lihat kita. Kamu pada dasarnya adalah kembaranku.
Karena itu aku ingin meminta sesuatu. Kathy, aku berharap kamu menyamar sebagai aku. Aku akan membayarmu tentu saja. Aku akan membayarmu banyak. Sebelum aku sempat menjawab, Tracy memberikanku sebuah amplop dan menunjukkan foto beberapa orang yang berpenampilan sangat mewah. Ini keluargaku, katanya. Tunggu, apa? Ternyata mereka adalah bangsawan atau sejenisnya. Kakeknya pernah menjadi Earl di Inggris dan kemudian mereka pindah ke sini ke Washington. Mereka adalah apa yang kalian sebut sebagai keluarga bangsawan. Jadi, ya, sangat kaya. Pasti menyenangkan pikirku. Namun, hal itu membuat Tracy tercekik dan semua tugas yang timbul karena berasal dari keluarga bangsawan membuatnya gila. Ditambah lagi satu masalah kecil lainnya. Dia jatuh cinta dengan seorang pria yang pasti tidak akan disetujui oleh keluarganya karena dia berasal dari keluarga normal. Orang tuanya telah menjodohkannya dengan putra salah satu CEO terkaya di negara itu. Dan itulah yang membawa kita ke sini sekarang. Dia ingin memperkerjakanku untuk berpura-pura menjadi dirinya sehingga dia bisa bersama kekasihnya tanpa masalah. Aku tercengang. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Aku bergumam dan mengembalikan amplop itu ke tangannya, mengatakan bahwa itu terlalu banyak uang. Tapi Tracy hanya tertawa. Oh, ini baru pembayaran awal. Kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tolong, aku mohon padamu. Coba pikirkan hal ini. Lalu dia menatapku dengan kesedihan dalam di matanya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Tapi aku butuh waktu. Dan akan lebih baik jika aku meminta pendapat ibuku mengenai hal ini terlebih dahulu. Sejak aku masih kecil, aku selalu membicarakan banyak hal dengannya. Dialah satu-satunya keluarga yang aku punya. Dan satu-satunya keluarga yang bisa aku percayai dan andalkan. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Saat aku sampai di rumah, aku menemukan ibuku menunggu di meja. Kami makan malam bersama dalam diam karena aku hampir tidak bisa fokus. Dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Sayang, apa yang terjadi di tempat kerja? Aku ragu-ragu, lalu menyerahkan foto keluarga Tracy padanya. Ibuku, seperti yang bisa kalian tebak, terkejut melihat betapa miripnya Tracy denganku. Jadi aku memberitahunya apa yang terjadi sebelumnya. Aku menjelaskan bahwa dia menawariku banyak uang untuk meniru dirinya. Tapi itu terasa berisiko. Aku berasumsi ibuku akan sangat menentang hal itu. Tapi yang dia katakan membuatku terkejut. Malang sekali gadis itu. Memang benar orang selalu mengatakan bahwa menjadi terlalu kaya tidak semenyenangkan kelihatannya. Tapi hey, sedikit uang ekstra di dompetmu tidak ada salahnya. Maksudku, kamu bisa pakai untuk membiayai latihan vokalmu. Dan pada saat yang sama, kamu akan membantu Tracy agar dia bisa bersama cinta sejatinya. Ya, menjadi penyanyi adalah impianku sejak lama. Tapi karena kesulitan uang, aku harus mengesampingkan cita-cita itu. Ibu benar. Inilah kesempatanku. Aku harus mengambilnya. Jadi aku menelpon Tracy untuk menandatangani kesepakatan. Dia sangat gembira tentang hal itu. Dan kami berencana bertemu keesokan harinya untuk mulai bersiap. Aku pikir aku hanya perlu mempelajari semua hal favoritnya dan mungkin meminjam beberapa pakaiannya agar aku tidak ketahuan. Tapi tidak. Ada lebih dari itu. Sebagai permulaan, aku harus mengambil kelas tata krama. Apa kalian bisa percaya? Hari pertama, aku mendapat pelajaran cara berjalan yang benar. Mereka menaruh buku di kepalaku untuk memperbaiki postur tubuhku. Dan kemudian datanglah pelajaran elokusi untuk mengajariku bagaimana berbicara lebih jelas. Serius, apa ini semacam buku harian putri atau apa? Tapi bagian terbaiknya adalah lemari pakaiannya. Wow, pakaiannya sangat menarik. Nah, itulah yang memberiku dorongan untuk terjun ke kehidupan kerajaan sekarang. Semuanya berjalan baik sampai kami duduk untuk membahas semua hal yang kami suka dan tidak suka. Ketidaksukaannya mencapai sekitar 1 mil panjangnya. Ya ampun, Tracy adalah gadis yang cerewet. Maksudku, siapa yang tidak suka pizza? Aku pada dasarnya hidup dari barang-barang itu. Ditambah lagi, dia adalah seorang vegan, bebas gluten dan memiliki alergi kacang. Apa yang dia makan selama ini? Namun, terlepas dari itu, kami berhasil melewati minggu ini. Setiap pagi aku mengikuti kelas tata krama, yang sekarang mudah sekali. Aku benar-benar bisa melakukannya sebagai gadis kelas atas. Dan kemudian di sore hari aku ngobrol dengan Tracy dan mempelajari semua yang aku bisa tentang dia. Pada akhir minggu, kami telah menyiapkan segalanya dan siap untuk pertukaran. Jadi Tracy dan aku pergi keluar untuk merayakannya. Catherine, lihat wajah kita, katanya sambil menyipitkan mata. Aku melihat lebih dekat layar ponsel dan harus mengakui, meski cukup identik, masih ada beberapa perbedaan di antara kami berdua. Tentu saja, tulang pipinya lebih menonjol dan hidungnya sedikit mancung. Tapi dengan sedikit riasan, aku bisa memperbaikinya, ya kan?
Tapi Tracy tidak yakin. Dengar, menurutku kamu perlu menjalani operasi plastik. Tunggu, aku belum siap untuk semua itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku rasa itu tidak masalah karena itu hanya akan membuatku lebih cantik. Dan itu akan sangat membantu karir menyanyiku. Jadi, aku menjalani operasi. Tidak hanya hidung dan tulang pipi yang diperbaiki, tetapi mereka juga menambahkan tanda lahir di bahuku agar sama dengan yang dimiliki Tracy. Aku tampak seperti mumi Mesir dengan semua perban. Keluar dari ruang operasi. Tapi ketika tiba saatnya untuk melepasnya, aku kagum. Sedikit sentuhan saja sudah bisa membuatku terlihat luar biasa. Aku berputar-putar di depan cermin dengan memakai salah satu gaun mewah Tracy dan hanya tersenyum. Kami benar-benar akan melakukan ini. Tracy bahkan lebih bersemangat daripada aku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Siap untuk pesta keluarga?" Oh wow, jadi misi pertamaku sudah tiba? Aku dengan gugup melihat ke arah Tracy dan dia hanya terkikik dan berkata, "Oh, jangan gugup, ini hanya pesta ulang tahun bayi sepupuku yang pertama. Bukan masalah besar, meski seluruh keluarga Thomas akan hadir di sana. Itulah keluarga yang akan kunikahi." Oke, sekarang aku semakin khawatir. Tracy menyuruhku untuk melakukan apa yang telah kupelajari di kelas. Adapun Thomas, dia memerintahkanku untuk mengabaikannya karena itulah yang biasanya dia lakukan. Dia sudah terbiasa dengan sikap dingin. Hahaha. Nah, saat aku tiba di pesta itu, aku merasa sangat kewalahan. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Rumah sepupunya pada dasarnya adalah sebuah istana dengan kepala pelayan dan tangga besar saat kalian masuk. Seperti di film, aku hampir harus mencubit diri sendiri bahwa aku ada di sana. Saat aku masuk, salah satu kepala pelayan memintaku untuk mengikutinya ke ruang perjamuan. Ruang perjamuan? Gila sekali. Ada lampu gantung kristal yang tergantung di setiap bagian langit-langit. Dan ruangan itu tampak seperti terbuat dari emas. Aku melihat ayah Tracy berdiri di tengah ruangan bersama pasangan muda dan seorang bayi. Itu pasti sepupu Tracy. Dan bayinya jelas menjadi alasan diadakan pesta gila ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan berjalan ke arah mereka seperti yang diajarkan guru tata kramaku. Aku menyapa mereka dengan santai, dan sepertinya tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ayah Tracy pun tidak. Namun, aku masih takut seseorang akan menyadarinya. Jadi, aku mengambil segelas minuman dan berdiri di sudut agar aman. Saat aku sedang mengutak-ngatik gelas dan berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan siapapun, seorang pria mendatangiku dan mendentingkan gelasku. Oh boy, pria paling keren dan paling tampan yang pernah ada berdiri di sana sambil tersenyum ke arahku. Aku balas tersenyum padanya dengan sopan, berusaha untuk tidak tersipu malu dan kemudian aku sadar. Bukankah dia Thomas dan Tracy, pasangan yang bahagia? Tiba-tiba aku mendengar ayah Tracy dari jarak beberapa meter, berbicara ke arah kami. Kalian berdua kelihatan serasi bersama. Bersikaplah baik padanya sekarang Tracy, ya kan? Yap, itu Thomas, tunangan yang sama sekali tidak disukai Tracy. Oke, jadi aku harus bersikap dingin terhadapnya. Kalau tidak aku akan merusak segalanya untuk Tracy. Tapi sialnya, dia sangat tampan. Aku segera berjalan menuju meja pencuci mulut dan mulai mengisi mukaku dengan kue almond. Apa saja untuk mengalihkan perhatianku dari Thomas. Saat aku mengambil yang ketiga, aku mendengar Thomas berteriak. Dan saat berikutnya dia berlari ke arahku sambil berteriak. "Tracy, taruh! Ada kacang di dalamnya!" Aku menjatuhkan kue itu karena kaget. Benar, aku seharusnya alergi terhadap camilan lezat ini. Aku benar-benar lupa itu. Astaga. Aku berbalik dan melihat semua mata tertuju padaku. Ini adalah sebuah bencana. Aku seperti rusa di bawah lampu depan. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku pura-pura pingsan. Thomas segera membawaku ke suatu tempat sementara yang lain memanggil dokter keluarga. Aku hanya mengintip ketika aku merasa seperti dibaringkan di tempat tidur. Dan wow, bahkan kamar tamu mereka pun cantik. Namun dokter segera melakukan pemeriksaan dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Ya, tentu saja. Kemudian Thomas bergegas mendekat, memegang tanganku dan terus berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja, sayang." Sungguh, kenapa Tracy tidak menyukainya? Dia sangat manis. Dia menatapku dengan penuh kasih sayang. Tunggu, ke Tracy sebenarnya. Oh tidak, ini jadi aneh. Sepertinya aku memulai misi ini dengan langkah yang salah. Tapi kejadian pertama itu benar-benar membantuku menjadi lebih berhati-hati sehingga aku menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam memerankan Tracy. Aku seperti agen rahasia yang akan dipanggil saat bertugas kapan saja. Kadang-kadang aku sebagai seorang putri, di lain waktu aku akan menunggu meja.
Hidupku semakin sibuk, namun dalam beberapa hal jauh lebih menyenangkan. Lalu suatu hari, Tracy tiba-tiba muncul di depan rumahku, terlihat sangat berbunga-bunga. Aneh sekali. Biasanya dia hanya menghubungiku lewat telepon. Lalu dia berkata, "Kathy, aku punya misi besar untukmu." Saat dia duduk, dia meletakkan sebuah amplop yang menggelembung di atas meja dan berkata, "Kathy, sayang, aku butuh bantuan besar kali ini. Jadi, begini. Aku dan Arnold akan pergi ke Asia selama sebulan. Dan, aku ingin tahu apakah kamu bisa pindah ke rumahku dan melindungiku?" Aku kaget. "Sebulan? Itu waktu yang cukup lama. Maksudku, aku pasti akan ketahuan." "Oh, aku tidak yakin, Tracy. Aku mencoba menghindari kontak matanya, tetapi dia terus memohon dan tampak seperti dia akan menangis. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Teman-teman, tolong beri aku saran." Dan pantau terus. Aku akan segera kembali dengan bagian 2 untuk kisah selanjutnya. Duh, kenapa aku punya perasaan tidak enak tentang semua ini? Banyak anak tak suka hari Senin, tapi aku suka. Awal dari pekan yang baru penuh dengan banyak peluang. Dan, oh astaga, siapa dia? Wah, dia cantik. Dia cewek tercantik yang pernah kulihat. Dia pasti baru di sini, karena pastinya aku belum pernah melihatnya di sini sebelumnya. Aku Evan, dan kalian bisa lihat, aku ini cukup pendek dan kurus. Aku mungkin bukanlah olahragawan berotot, tapi aku punya otak encer. Aku yang terbaik di kelas dalam pelajaran matematika, sains, geografi, dan bahasa Spanyol. Aku bangga dengan koleksi pialaku, dan karena itu, banyak anak di sekolah kenal siapa aku. Tapi aku tak begitu suka bicara dengan orang baru. Untuk cowok pintar sepertiku, basa-basi itu menurutku canggung. Kata-kata seolah membeku di kepalaku atau semacamnya. Oh ya, ini alasan utama kenapa aku masih jomblo selama ini. Tak masalah, toh aku harus fokus pada pendidikanku. Tapi aku memang suka cewek. Terutama cewek-cewek mungil yang membutuhkanku untuk melindungi mereka. Jadi cowok pintar sepertiku, tak butuh waktu lama untuk tahu kalau cewek baru itu namanya Kayla. Kayla. Nama yang manis. Setelah beberapa hari memeriksa akun sosial medianya, aku jatuh hati padanya. Aku ingin memberitahunya apa yang kurasakan, tapi aku terlalu malu dan kikuk. Jadi aku meminta saran pada sahabatku Liam. "Bro, apa yang kau takutkan? Kau ini cowok nomor 1 di sekolah ini." "Ya, tapi cuma untuk urusan pelajaran." Liam menyenggolku dan berkata, "Cuma, bro, jadi pintar itu penting. Cewek benar-benar suka sekali itu. Kau berpenampilan cemerlang dan juga siswa yang berprestasi. Hanya perlu menambah sedikit percaya diri, kawan." Aku tak yakin soal itu, tapi aku tak tahu apa. Lagi pula, Liam itu pintar soal cewek. Jadi aku harus percaya padanya. Kenyataannya, aku ini pintar. Dan aku seharusnya bangga akan hal itu dan memanfaatkannya. Jadi langkah apa yang seharusnya aku lakukan? Sekarang kau perlu menyiapkan hadiah untuknya dan mengejutkannya dengan itu di kantin. Cewek suka gestur romantis seperti itu. Hadiah seperti apa? Jangan terlalu dipikirkan. Carikan saja sesuatu yang kau pikir dia akan suka. Hari berikutnya saat istirahat, ku bawa sebuah kotak ke kantin. Aku melihat Kayla sedang duduk dengan teman-temannya. Oh ya ampun, ini menakutkan, tapi juga mendebarkan. Saat aku jalan ke arahnya, ku perhatikan betapa cantik dia terlihat hari ini. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi ke kios makanan. Oke, jadi dia lebih tinggi daripada yang kukira. Ya, dia sedikit lebih tinggi dari perkiraanku. Oh tidak, dia raksasa jika dibandingkan denganku. Batalkan misi, batal! Aku berbalik dan beranjak pergi, saat tanpa sengaja aku menabrak seseorang dan menjatuhkan kotakku. Semua trofi dan piagam milikku berserakan di lantai, bersamaan dengan surat cinta yang sudah kutulis untuk Kayla. Mataku terpaku ke surat itu, dan aku hendak melompat ke depan dan mengambilnya, tapi cewek itu memungutnya, lalu dengan suara lantang berkata, "Oh lihat, Evan naksir pada Kayla. Siapa sangka seorang kutu buku punya standar yang sangat tinggi, atau seharusnya aku sebut standar jangkung." Kemudian semua orang tertawa. Ya ampun, ini memalukan, jadi aku bergegas pergi dari sana. Liam yang sudah menungguku di luar, menghentikanku segera saat aku melewati pintu. "Apa itu tadi? Kau sungguh akan berikan semua itu untuk hadiah?" Dia merebut kotak itu dari tanganku dan mengintip ke dalamnya. "Kan kau bilang untuk memberinya sesuatu yang dia suka, dan kau juga bilang cewek suka cowok pintar. Memangnya kenapa? Apa ini tak cukup memperlihatkan pesonaku?" "Oh tidak, tidak seperti itu. Aku hanya berharap kau memberikannya sebuah boneka beruang atau bunga. Evan, bukan seperti ini." Jadi, ya sudah. Hidupku sudah berakhir. Aku akan jadi bahan olokan selamanya. Aku harus yakinkan orang tuaku untuk membiarkanku pindah sekolah.
Tidak, untuk membiarkanku pindah ke planet lain. Hah? Ini dari Kayla. Apa? Dia bilang dia juga suka padaku. HP ini rusak atau apa? Wah, dia bilang dia sudah dengar banyak tentangku dan dia mengagumi prestasiku. Dan dia ingin pergi keluar denganku kapan-kapan. Tak lama setelahnya, kami mulai pacaran. Dia cewek yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Dia sangat tinggi dan berdiri di sebelahnya terus mengingatkanku betapa aku ini pendek sekali. Itu tak pernah terlalu menggangguku sebelumnya, tapi itu terjadi saat aku berada di dekatnya. Orang-orang selalu bilang aku ini berperawakan kecil, tapi berada di sebelahnya membuatku merasa seperti habat atau apa. Kuputuskan untuk menambah berat badan, jadi aku mulai pergi ke gym. Tapi di sana sangat panas dan gerah, membuatku tak nyaman. Jadi aku menyerah. Toh aku terakhir seperti ini, tak ada yang bisa kuperbuat soal itu. Sementara Kayla kelihatannya tak masalah kalau aku lebih kecil darinya. Dan terlihat di depan publik denganku tak membuatnya terganggu. Tapi entah, aku cuma merasa tak nyaman. Jadi setelah kelas, saat dia menungguku di dekat pintu untuk pergi makan siang bersama, aku menggumam beralasan aku perlu ke perpustakaan dan aku akan menemuinya di sana sebentar. Aku tahu itu jahat, tapi aku tak mau nongkrong dengannya di sekolah. Karena aku tak mau anak-anak lain melongo dan mengolok-ngolok perbedaan tinggi kami. Aku berada di sini sepanjang jam istirahat. Aku tak mau menemui Kayla. Oh tidak, dia di sana rupanya. Kenapa mereka letakkan barang-barang tinggi sekali? Sini biar ku ambilkan. Aku berbalik dan melihat itu Kayla. Kemudian dengan mudah diambilnya buku itu lalu menyerahkannya padaku. Tertegun, aku melihat sekeliling untuk memastikan tak ada yang melihat ini. Dan mendapati dua cewek terkekeh dan saling berbisik. Ini sangat memalukan. Sudah cukup buruk Kayla itu lebih besar dariku, tapi dia itu cewek sporty. Jadi dia juga lebih kuat dariku. Di saat waktu istirahat, aku susah payah membuka botol kokku. Tiba-tiba Kayla muncul, mengambilnya dariku. Dan meski aku bergumam aku ingin melakukannya, dia mengacuhkanku dan membukanya dengan mudah. Kemudian suatu malam saat aku sedang belajar, Liam mengirimiku pesan memberitahuku untuk memeriksa Instagramku. Ada sebuah foto diriku yang sedang duduk di pangkuan Kayla di taman sekolah. Apa? Lalu kemudian di bawahnya banyak sekali komentar seperti, "Wah, Evan si bayi kecil dengan Kayla Hulk cewek." Dan seorang temanku bahkan berkata, "Jelas, Evan jadi istrinya dan Kayla jadi suaminya." Tidak. Ini tak mungkin terjadi. Sore itu di taman sekolah, ku minta Kayla untuk memeriksa punggungku yang digigit serangga. Tapi sebelum aku bisa menghentikannya, dia menarikku ke pangkuannya untuk memeriksanya. Tapi ada orang brengsek yang mengambil foto dan mempostingnya online mengatakan, "Evan kecil sedang duduk di pangkuan pacar Hulknya." Aku murka, terutama dengan komentar temanku. Aku membahasnya ke Kayla, tapi dia hanya mengangkat bahu dan memberitahuku mereka cuma iseng. Dan itu bukan masalah. Setelahnya, aku tak ingin sering berada di dekat Kayla. Dia hanya membuatku merasa sangat kecil. Dan aku benci ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Beberapa hari kemudian di kelas olahraga, aku sedang lari saat aku tersandung kakiku sendiri. Dan tersungkur dengan keras di tanah sampai hampir pingsan. Aku terbaring di sana berkunang-kunang dan merasa seperti idiot saat banyak sekali anak mengelilingiku. Kayla juga berada di aula olahraga sedang latihan. Jadi dia lari ke arahku dan menyuruh semua orang untuk memberiku ruang. Kemudian dia memukuk dan mengangkatku dengan lengannya, lalu membopongku menyeberangi ruangan. Ini sungguh memalukan. Jadi dengan sisa tenagaku, aku teriak, "Turunkan aku! Aku bukan bayi!" "Oh oke. Aku hanya berusaha menolongmu. Aku tak butuh bantuanmu. Ini memalukan. Seolah kamu ini pria dalam hubungan kita. Kau membuatku merasa lebih rendah." Semua orang melongo melihat kami dan berbisik-bisik. Kemudian Kayla menurunkanku dan jalan pergi dengan diam. Dia terlihat kecewa dan aku merasa tak enak. Malam itu, Kayla mengirim pesan minta ketemu aku di taman. Saat aku sampai di sana, dia sudah menungguku di bangku taman. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Dengar Kayla, aku minta maaf soal sebelumnya. Aku cuma..." "Stop! Aku ingin kita usai. Kau terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Memangnya kenapa kalau aku ini lebih tinggi dan besar darimu? Siapa yang peduli? Kau tak pernah terlihat kecil atau lemah di mataku." Aku tak bisa bicara, dan dia melanjutkan, "Kau ini tak menganggap atau menghargaiku. Aku tahu kau menghindariku di sekolah. Aku tak mau pacar yang malu terlihat bersamaku. Aku pantas mendapat lebih dari itu. Jadi, ini berakhir, Evan." Lalu dia berdiri dan berjalan pergi. Aku melihatnya pergi. Dan meski ingin lari mengejarnya dan memohon padanya untuk memaafkan aku tak melakukan itu. Aku hanya duduk di sana sendiri, merasa seperti orang bodoh. Malam itu aku memikirkannya lama sekali. Aku tahu dia benar. Aku bersikap brengsek dan sekarang kehilangan pacarku yang luar biasa, lucu, dan cantik. Aku tak seharusnya biarkan pendapat orang lain begitu mempengaruhiku. Karena kalau pikir-pikir itu tak ada kaitannya. Aku menyukainya dan dia membuatku senang. Memangnya kenapa kalau dia bisa menggapai buku sedangkan aku tidak? Dipikir-pikir, sebenarnya sangat membantu berada di dekatnya.
Beberapa hari kemudian aku mengirim pesan ke Kayla untuk meminta maaf dan meminta kesempatan lain. Tapi dia tak membalasnya. Jadi aku muncul di teras rumahnya dengan bunga dan sebuah kotak. Kayla membuka pintu dan merengut padaku. Aku seorang idiot. Idiot besar yang kecil. Tapi aku sangat menyukaimu, Kayla. Dan aku ingin semua orang tahu itu. Aku sangat suka Kayla. Kumohon berikan aku kesempatan lain, karena aku menyedihkan tanpamu. Dia tetap diam untuk beberapa saat, tapi rasanya seperti selamanya bagiku. Rasanya aku akan pingsan, sampai akhirnya dia bicara. Ya, dia tersenyum padaku. Aku akan memberimu kesempatan lain, tapi jangan mengacau kali ini. Aku melompat ke dekapannya dan memeluknya. Ya, dia mengangkatku ke udara tapi aku tak peduli. Aku terlalu senang dia jadi pacarku lagi. Setelahnya aku berikan padanya kotak itu yang penuh dengan bukan trofi dan piagam milikku, tapi sebaskom es krim stroberi. Rasa favoritnya. Aku memang mungkin kecil dan Kayla mungkin tinggi. Dan ya, oke, mungkin ini memang terlihat lucu untuk sebagian orang. Tapi aku tak lagi peduli apa yang dipikirkan orang lain. Rasanya aku melayang hingga ke bulan, bintang-bintang, hei, ke seluruh tata surya. Karena dia bersedia jadi pacarku lagi.